Pokoknya tidak konsisten. Ya. Ibtu Rudiana tidak konsisten. Ya. Pak Pasren tidak konsisten. Ya. Kavi tidak Kavi tidak konsisten. Ya. Suroto. Semua saksi yang diajukan oleh Feradi mendapat jaminan keamanan perlindungan dari LPSK. Ya. Sekarang saksi-saksi yang diajukan oleh orang lain nggak ada satupun yang dipercaya LPSK. Jadi ini kan mau membuat rekayasa bahwa mereka dipukul, mereka itu mengakunya karena dipukulin. Nggak benar, Mas. Oke. Tidak benar. Ada indikasi rekayasa kasus. Lalu kemudian juga sampai ke proses pengadilan, kami juga menemukan ada indikasi adanya peradilan yang sesat. Mereka adalah sebagai bagian dari korban dalam proses rekayasa kasus itu, peradilan sesat gitu ya. Saya komunikasi dengan LPSK gimana, Bu? luar biasa kalau LPSK. Hidup perjuangan! Hidup! Hidup keadilan! Direkord. Yo, Bang Santuy People. Welcome back again bersama Nyoyora. Mamang, abu yang di sini nih, Gia gitu. Inframe lagi malas-malas inframe, terus ada pakunya lagi jilat-jilat tangan, dua tupi mangkok Inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo. Yes. Sesuai janji kita kemarin dalam rangka tetap menjaga kasus Vina ini berada di permukaan, tadi kita akan bahas tentang LPSK. Oke. Iya, ada LPSK di mata para tim kuasa hukum pemohon seperti apa. Terus juga ternyata ada info baru dari LPSK bahwa sudah melindungi siapa aja dalam case ini, dan juga Ibu Wakil Ketua LPSK ini lagi-lagi Bu Sri Kandi yang sudah sampai simpulan dan menyimpulkannya berdasarkan investigasi dari pihak LPSK bahwa sepertinya di case ini ada nanti kita bedah pelan-pelan ya. Pertama meluncur dulu. Nih ya, yang pertama dari Diskursusnet saat Ibu Titin waktu mampir ke Diskursusnet ya, yang katanya beliau ke Jakarta untuk mencari ahli untuk bisa membedah HP atau mengekstraksi handphone yang diserahkan oleh Pak Nasruddin itu. Ya saat obrolan secara nggak sengaja langsung ngobrol ke arah LPSK, dan Bu Titin langsung refleks nggak pakai lama 2 jempol buat LPSK, dan ada sedikit penjelasannya. Ceki play. Majelisnya sama. Itu pertanyaan saya. Majelisnya beda. Beda. Majelisnya beda. Iya. Menghasilkan putusan yang ternyata isinya berbeda. Berbeda. Walaupun majelis berbeda ini maksudnya berbeda 100% tiga-tiganya, atau ada satu di antara itu, atau bertukar tempat aja posisi. di antaranya ketua majelis yang ketua majelisnya Sakatata pernah menggantikan. Mengganti. Ya, pernah menggantikan majelis di sidang. Menurut saya poin yang barusan ini juga perlu Ibu sampaikan. Harusnya saling tahu. Iya kan? Iya. Jadi menjadi evaluasi. Kenapa kemudian isi putusannya berbeda secara, menurut saya sih fatal ya. Kayaknya perlu turun tangan nggak sih, Mas? Apa? Kayaknya perlu. Tadi saya katakan ini bukan hanya isu yang patut menjadi perhatian Komnas HAM ya, tetapi sejumlah instansi terkait juga semestinya turun tangan. Kompolnas, nah itu udah jelas lah, Kompolnas gitulah ya gitu. KY loh, Komisi Yudisial. Kalau Komnas adem-adem aja, Mas. Adem-adem aja ya. Karena gini terakhir konkret kan. Gimana nih? Yang adem-adem siapa? Komnas HAM. Komnas HAM adem-adem aja itu gimana maksudnya? Itu kan laporan itu saya sudah sampaikan di 13 September 2016. Tetapi mendapat responnya tuh Januari 2017 saya ingat. Dengan menyatakan bahwa menunggu klarifikasi dari Polda Jabar. Nah, kemudian kan ketika ini muncul ramai lagi tahun 2024 bulan Mei dipanggil lagi lah saya. Nah, terakhir kemarin di bulan apa ya? Juli apa Agustus kayaknya saya komunikasi dengan LPSK gimana, Bu? Luar biasa kalau LPSK, luar Sejak biasa. 2016. Kalau LPSK munculnya baru sekarang 2024. Ibu 2016 tidak bikin laporan? Enggak. Tahun 2024 Ibu acungkan 2 jempol untuk LPSK. Ya. Kenapa? Karena memang penanganan untuk Saka juga luar biasa. Kemudian dan berani menyatakan memang telah terjadi penganiayaan, kan sudah disampaikan kan. Penyiksaan. Ya isinya saya lupa oleh 12 anggota, kalau nggak salah dijelaskan seperti itu. Saya tergelitik dengan ini, Mas. Komnas HAM tadi Ibu bilang, Ibu 2016 2017 melaporkan juga, kemudian 2024 kemarin juga melaporkan.
Sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Katanya masih nunggu konfirmasi dari Polres Cirebon dan Polda Jabar. Terakhir saya ngomong gitu. Jadi konfirmasi itu di 2016 bahasanya gitu di 2000. Saya boleh tahu nggak siapa Komnas HAM yang menerima Ibu ketika itu? Lupa sama saya berkasnya. Kalau Menurut tunjukin saya, Bu. fotonya bisa tahu. Menurut saya Bu, di persidangan buka semua Bu. Jangan Iya. hanya peristiwa tapi Betul, nama Betul. pihak terkait Bu. Nama itu perlu disebut Bu. Polisi itu bisa dipanggil juga dong harusnya Mas ya. Iya, harus. Jadi lah. siapa yang nerima dulu surat kuasa saya, Iya, kemudian sebut Bu. Sebut Gitu. Sebut Bu. Kita tunggu entah Rabu atau Jumat di minggu ini nanti Yes. ya di persidangan. Uh-uh. Tergantung nanti tinggal tunggu update aja jadwal Bu Titin bersaksi kapan nih. Mm-mm. Siap-siap sudah dapat dukungan moral dari tim diskususnya terutama Bang Reza Indragiri untuk buka nama-namanya buka Mm-mm. di persidangan dibuka biar nanti teman-teman netizen yang bertugas untuk mencari gitu ya. Ya Tapi, kalau bisa ya dihadirkan juga di persidangan ya Mang ya. Iya nanti after dibuka tentunya ya. Iya. Ya tapi kalau mau gitu kalau kan nggak bisa maksa gitu kan. Iya. Cuman balik lagi tadi begitu ditanya mendadak soal kalau LPSK gimana langsung gak pakai lama ces 2 jempol. Aku langsung berpikir seandainya 2016 pada saat kejadian ini Bu Titin terinfo gitu ada lembaga LPSK gitu kan dan bisa langsung meluncur ke sana. Mungkin dengan adanya LPSK bisa merubah kayaknya pada saat Iya, itu ya bisa iya, merubah ya iya. tapi ya it's okay gitu kan ya walaupun cukup lama juga menunggu 8 tahun tapi bisa dilihat sekarang dari beberapa jadi menurut Bang Reza itu melihat berkas yang bisa dibaca itu kan ada banyak kejanggalan yang bisa banget dikawal oleh beberapa lembaga yang tadi sudah disebutkan gitu kan. Iya, tapi setahu kami selaku teman-teman netizen juga gitu kan yang melihat di beberapa pemberitaan media walaupun baik itu podcast teman-teman jurnalis ataupun yang media televisi gitu. Ya lembaga yang sejauh ini turun gunung nung sampai dalam lem itu ya setahu kami ya mohon maaf kalau misalkan salah ya. Ya LPSK gitu. Jadi ya menurutku sangat pantas banget dapat 2 jempol. Yes. Dari Ya mungkin Bu ribuan Titin. jempol dari netizen yang lain juga ribuan ya. jempol dar pokoknya mah ya. Ini dari Bu Titin. Iya. Ini kita kasih nextnya. Cus. Ninyo. Yes. Sebelum ke Ibu Wakil Ketua, ini ada podcast diskursut dengan Kepala Biro LPSK gitu yang pada saat diundang mungkin yang lainnya lagi waktunya bentrok akhirnya diwakili oleh Kepala Biro. Di sini ada sedikit bocoran. Memang menarik sama part yang ditolak alasannya kenapa sih ditolak nama-namanya ya ceki Play. Mas Yana tadi kan udah sempat nyinggung tentang Ibtu Rudiana, dibahas juga tuh. Iya. Lumayan banyak lah. Betul. Jadi saya jadi pengen nanya yang lainnya nih, yang ditolak oleh LPSK permohonannya. Kalau refer ke Edwin Partogi kan nyebut-nyebut tuh selain Ibtu Rudiana yang ditolak tuh yang tolak Suroto, Ya. Abdul Pasren, Betul. Muhammad Kafi, Aep. Setidaknya itu. Ya. Saya pengen nanya satu-satu nih, biar lebih rinci. Abdul Pasren, kenapa ditolak permohonannya? Ya sekali sama ya. Ini Pak RT kan. Iya Pak RT benar. Pak RT ini kan juga dalam memberikan memberikan keterangannya hasil asesmen psikolog kami itu psikolog independen loh ya. Kami tidak punya psikolog di kantor. Kami memang meng-hire ahli gitu kan. Outsource ya. Biar menjaga. Dari mana Mas? Ya adalah Bang. Tidak bisa. Tidak bisa. Ini nggak boleh ketahui publik juga nih. Outsource. Ya, nggak tahu lah. Ya kan. Ini juga keselamatan mereka nih, karena gara-gara mereka kemudian ditolak gitu. Sama keterangannya, bahwa keterangannya tadi nginap sini, ternyata ini berita lagi ya, karena memang perlindungan kami kan orang yang memang benar-benar punya keseriusan mengungkap peristiwa ini. Jadi kalau dari hasilnya ternyata beda, dan kami juga menggunakan putusan itu, selain putusan kami perjalanan sendiri juga menggunakan ahli-ahli adalah psikolog. Rata-rata kami tolak hasil penilaian asesmen psikolog inconsistent. Kafi juga anaknya. Sama anaknya juga. Benar satu paket kali Satu ya kalau paket, yang ya. Pasren sama Pokoknya Kafi. tidak konsisten. Ya. Ibtu Rudiana tidak konsisten. Ya.
Pak Pasren tidak konsisten, Kavi tidak konsisten. Suroto ini kan begitu dia memberikan keterangan ke media waktu itu kan dia bikin gempar luar biasa tuh kan, posisinya korban si Eki di sini, si Vina di sini, yang tadinya melorot lah segala macam. Kita sempat bikin opening waktu investigasi report di sana itu di titik ketika ada tabur bunga di situ. Tapi kan kemudian netizen banyak yang bilang bukan di situ, kata Suroto yang penemu pertama di tengah jalan gitu. Itu jadi ini lagi tuh, jadi gempar lagi tuh kan. Lalu Suroto kenapa ditolak? Nah ini dia. Ya sama Bang. Tidak konsisten. Tidak konsisten karena memang kami kan juga wawancara dengan yang bersangkutan ya. Dia wawancara, kita tanya semua dan kita punya standar lah bagaimana itu. Kemudian kita assessment, tim kami kumpul. Yang disebut tadi kita tolak, betul kata Pak Edin waktu kan sebagai wakil ketua LPSK juga ya. Ya ikut membahas juga ya, akhirnya sudah itulah kenapa ditolak ya, karena memang berikan keterangan ini memang dari hasil assessment kami tidak relevan dengan keterangannya dan juga inkonsisten dalam memberikan keterangan. Berarti segala yang diceritakan oleh Pak Suroto itu diragukan jadinya. Diragukan ya, oleh dia sudah terlanjur ke media bikin gempar segala macam, diragukan itu kebenarannya. Oh ya. Mana udah terlanjur, mana gempar lagi ya. Iya. Sebelah sini Pak, iya sebelah sini. Sampai Pas diperagain bahannya. Aduh, tolong. Dan dari yang disampaikan oleh Kepala Biro LPSK ini menyampaikan bahwa berdasarkan hasil asesmen tim LPSK yang selain dengan tim juga menggunakan psikolog yang sifatnya independen gitu, outsource, bukan karyawan, bukan anggota LPSK gitu, yang ibaratnya ya psikolog ini hasilnya apapun dia tetap dibayar. Betul. Gitu ibaratnya kan, nggak peduli gitu kan. Itu menyatakan bahwa tadi nama-nama tadi itu tidak konsisten, gitu kan. Jadi ya sampai Bang Reza, Bang Insan itu kan yang tadi diceritain opening di komennya ditegor sama netizen, salah. Ya karena pada saat itu memang saking menggemparkannya, walaupun kita agak curigation gitu ya, tapi saking menggemparkannya kesaksian kemunculan Suroto itu sebegitu yakinnya, itu kan ya wajar kalau menurutku banyak netizen yang seketika langsung percaya pada saat kemunculan awal-awal itu ya. Ditambah lagi kalau nggak salah waktu itu Pak Suroto bilang dia dihadirkan di persidangan ya kalau nggak salah. Iya kan? Wah. Makanya berarti bisa dipercaya nih gitu kan, di bawah sumpah kan? Ya tapi kan ya itu penilaian teman-teman netizen waktu awal kemunculan gitu kan, seiring berjalannya waktu agak mengendur dan ternyata pihak LPSK memilih untuk tidak bisa menerima permintaannya karena tadi garis besarnya konsisten. Tolonglah ya. Aduh, aku jadi inget kata-katanya Bro Kokok, Mang. Kan ya kami memang sengaja tidak mengajukan gitu karena kami tidak ingin tidak mau bantuan manusia katanya kan. Dan dari sini di informasi yang kita dapat dari Kepala Biro RPSK yang berkunjung ke Diskursus.net ini tadi udah disempet dikasih tahu ya bahwa ditolak, berarti kan sempat ada pengajuan. Iya, ditolak gitu. Ya. Dan ini nextnya dari Kang Deddy meluncur. Nio. Kang Deddy saat melepas Dede dan juga Mas Adi gitu kan untuk pulang ke rumahnya mereka masing-masing karena sudah tuntas gitu sudah tuntas untuk case 6 terpidana ini, sudah bersaksi. Di sini juga Kang Deddy nggak pernah lupa untuk nge-mention bahwa saksi yang dihadirkan tim Pradi ini, dari informasi di channel Kang Deddy itu semuanya dilindungi oleh LPSK. Starting dari menit 12.46, Ceki. Play. Dede udah masuk pelindungan saksi LPSK belum? Udah kemarin. Sudah ya. Berarti nanti di bawah pengawasan LPSK. Iya, siap. Dan yang paling menarik adalah seluruh saksi yang diajukan oleh Feradi itu semuanya masuk dalam pelindungan LPSK. Artinya kesaksian yang disampaikan tuh tidak diragukan kebenarannya. Dan kesaksi yang diajukan oleh pihak yang lain itu tidak ada satupun yang terima oleh LPSK. Dari pihak yang lain masih tersirat menyebutkannya. Nanti di video kedua udah mulai ugal-ugalan di Kang Deddy, tolong. Hanya dari Pradi. Iya kan? Artinya bahwa saksi yang diajukan oleh pihak lain itu diragukan kebenaran dan kesaksiannya.
Kan itu. Semua kan? Sudah. Ya, mungkin kalau untuk dari point of view yang negatif, ya mentang-mentang dari Peradi diterima terus. Ya kalau dari pihak LPSK mungkin akan menjawab, ya bukan masalah Peradi, ya ini hasil asesmennya ngasih taunya begini gitu. Iya ya kan, balik lagi tadi Bapak Kepala Bironya ya bilang ya mereka sampai mendatangkan psikolog independen. Iya, jadi biar nggak mihak kemana aja gitu. Jadi benar-benar netral. Jadi dicek mana yang konsisten, mana yang enggak gitu kan. Dan pasti banyak prosesnya lah gitu kan. Dan Dede nih, Dede waktu belum mendapatkan perlindungan ya, pada saat itu kan masih proses karena dia belakangan ya ngajuinnya ya. Belum dapat perlindungan aja ugal-ugalan. Dede nih nyalinya ya, nggak ada obat gitu kan. Pantes aja kemarin di persidangan sebernyali itu ternyata sudah dilindungi oleh LPSK. Dede. Dan dari Kang Dedi terungkap nggak cuma Dede, Mas Adi juga meluncur. Just. Nio. Yes. Kang Dedi juga ceki-ceki. Play. Semua saksi yang diajukan oleh Peradi mendapat jaminan keamanan perlindungan dari LPSK. Sekarang saksi-saksi yang diajukan oleh orang lain nggak ada satupun yang dipercaya LPSK. Ada saksi yang celana melorot, Pak Suroto nggak dia. Saya juga ditanya seperti nggak itu. Nggak dijamin LPSK. Kakaknya Vina almarhum tidak dijamin LPSK. Nah, ini rombongan yang saksi ini dijamin, artinya bahwa yang bisa dipercaya itu ya saksi-saksi yang diajukan oleh Peradi itu. Tadi di video Dede kita bisa lihat ya saksi yang diajukan oleh pihak sebelah, lain. Pihak lain gitu. Di sini udah ugal-ugalan di mention aja. Ya karena juga semuanya juga tahu kan, karena mungkin udah di-mention juga sama di Diskusnet kan. Tapi ini logika sederhana banget kan, dengan rombongan saksi yang diajukan tim Peradi di mana secara garis besar itu meringankan dan juga menekankan bahwa case ini bukan pembunuhan yang dilakukan oleh para terpidana ini. Dan mereka di assessment dan diterima oleh pihak LPSK, berarti kan keterangannya bisa dipercaya, tidak diragukan, berarti kan sebenarnya sederhana itu kan, logika sederhananya kan. Iya, awalnya juga waktu di mana itu ya, di hotel pas waktu pengajuan persidangan PK kalau nggak salah ya. Itu kita kan sempat nonton tuh, Nyonya sempat nanya ke Mama, berarti kalau gitu dipercaya dong ya Mang keterangan para terpidana gitu. Cuman kan nggak berani ngomong langsung tuh, ternyata di apa namanya, di make sure lah sama Kang Dedi tuh. Langsung sung. Tolonglah. Makin respect sama LPSK. Sekarang kita kasih nextnya. Ninyo, ada press release juga sebenarnya dari tanggal 12 bulan 9 ya, yang menyatakan, ini dari LPSK yang menyatakan bahwa LPSK tambah 5 terlindung baru saksi kasus V dan E di Cirebon. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK tambah 5 terlindung baru pada perkara terkait masalah kasus Vina Cirebon. Keputusan melindungi TW Teguh sepertinya ya, OR Oktarangga, PW itu Pramu-nya siapa gitu, Pramu Widya apa siapa gitu. AS itu apa, Asep Saipudin itu atau Aldi ya gitu. Pokoknya ada Udin dan D. Ini ditetapkan melalui sidang mahkamah, udah ditetapkan ya kan. Nah, terlindung 4 tersebut ini ya diputuskan mendapat jenis perlindungan berupa pemenuhan hak prosedural pada semua proses hukum. Sedangkan D mendapat perlindungan pemenuhan hak prosedural untuk persidangan peninjauan kembali 7 terpidana kasus Vina ya. 4 orang yang dihadirkan dalam lanjutan sidang peninjauan kembali diajukan para terpidana kasus gitu. Nah, ini statement langsung dari Ibu Sri Nur Herwati sebagai Wakil Ketua LPSK ya. Dengan demikian, kelimanya memenuhi persyaratan, catat ya, sebagai saksi yang perlu mendapatkan dukungan LPSK, sehingga kami memutuskan mengabulkan permohonan diberikan pemenuhan hak prosedural berupa pendampingan pada proses peradilan. Dalam case ini kasus Vina ya, mereka mendapatkan ancaman ya, sehingga memberikan keterangan yang tidak sesuai. Kami mendorong mereka bisa bersaksi dalam upaya hukum peninjauan kembali tanpa ancaman dalam memberikan keterangan yang baru, sesuai dan bisa dibuktikan apa yang mereka lihat dan alami. Aku merinding loh. Di sini aku artikan ya, mungkin gini bahasa sederhananya.
sorry dulu ya kita nggak hadir ya karena nggak terinfo, nggak terakses juga, nggak ada pengajuan juga. Ternyata seperti ini karena yang aku tangkap LPSK tuh paling anti banget sama yang namanya kesaksian palsu karena adanya tekanan tuh. Gua paling nggak terima banget sama yang begitu-begitu, makanya sebegitu dilindunginya gitu. Yang aku tangkap jadi kayak udah tenang aja, kalian udah kami lindungin, jadi nggak usah khawatir buat ngomong apa adanya yang sebenarnya nanti di peradilan gitu ya. Ini bener aku nyebutnya Ibu Sri Kandi bukan Sri Nur Herwati karena bernyali besar banget berdiri menantang menantang arus gitu kan. Iya, jujur aku baca ini tadi emang barusan nih merinding banget aku. Baru baca udah merinding kan? Iya. Apalagi nanti ngedenger statementnya beliau. Wah gila nyalinya gitu. Langsung aja meluncur. Nio. Yes. Di video ini, tapi sebelum ke statementnya Ibu Sri Kandi ini gitu kan, ini ada statement dari Ibu Elsa let it go Brojen gitu kan, yang berkomentar soal saksi terpidana yang sedikit banyak menyenggol kliennya gitu ya kalau nggak salah ya. Dari TV One, nyanyian baru saksi kunci kasus Vina telusur TV One, startnya ini memang mau dari menit 15.35, yang pengen full tinggal meluncur ceki play. Pernyataan saksi terpidana lalu dibantah oleh Elsa Syarif selaku kuasa hukum Rudiana. Itulah benar ya, saya akan jelaskan semua dengan bukti-bukti dan saksi-saksi. Waktu pertama dia diamankan itu hanya berapa menit, 30 menit atau sekitar itu, dan kemudian diserahkan kepada Kasat Serse. Itu ada fotonya, penyerahannya, fotonya, tidak ada penyiksaan dan segala rupa. Setelah diperiksa itu, difoto dan segala rupa, baru dimasukkan ke dalam tahanan karena sudah menyangka mereka yang membunuh. Nah setelah itu kan udah tanggal 2 ya. Nah besok paginya baru kita lihat bahwa mereka bengkak-bengkak dipukulin oleh tahanan. Dan kan jadi bukan dari penyidik, jadi ini kan mau membuat rekayasa bahwa mereka dipukul, mereka itu mengakunya karena dipukulin. Nggak benar Mas, tidak benar. Ya udah sah-sah aja gitu ya, namanya kan sebagai kuasa hukumnya dalam case ini Ibtu Rudiana ya it's okay ya udah sah gitu, itu pembelaannya ya udah nggak apa-apa gitu kan. Toh juga kan nanti tinggal nunggu hasil aja gitu kan maksudnya gitu. Iya, cuman respon aja kan. Respon aja gitu ya nggak apa-apa. Tapi yang menariknya sangat berbanding terbalik dengan yang tadi sudah kita play gitu ya dari LPSK gitu kan, yang menilai bahwa ini indikasinya sangat kuat bahwa benar terjadi sesuai dengan yang diceritakannya gitu kan. Itu pun nggak yang cuma ngobrol sekali langsung benar ini terjadi, ternyata enggak kan. Dari baik itu menggunakan pendekatan persuasif, assessment dan segala macamnya sampai memutuskan menyatakan bahwa benar adanya indikasi. Iya, ditambah lagi juga kemarin di persidangan ditunjukin bukti bekasnya. Hakimnya sendiri loh yang lihat ya. Ada Hadi gitu yang nunjukin kepalanya yang bocor-bocor gitu kan, bekas bocor. Ada Saka yang nunjukin tulangnya gitu kan. Ada Dede yang bilang gini begitu. Aku nggak bisa banyak berkomentar, biarkan nanti teman-teman Santuy People aja yang berkomentar. Karena menurut Mamang akan lebih indah komentar-komentarnya ketika teman-teman Santuy People yang memberikan tanggapannya. Entah kenapa Santuy People tuh sangat-sangat puitis, kata-katanya bagus, lemah lembut gitu kan, dan bisa lebih gitu. Setelah komentar dari Bu Elsa mengenai saksi terpidana itu, entah kenapa tim TV One menyimpan komentar dari tim LPSK diwakili oleh Ibu Wakil Ketuanya gitu setelah video ini persis. Jadi kita lanjut ceki-ceki. Lanjut. Enggak benar Mas, tidak benar. Siap-siap merinding. Penyiksaan demi penyiksaan yang diterima ketujuh terpidana itulah yang menjadi pertimbangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK memberikan perlindungan kepada ketujuh terpidana. Ternyata memang dalam penelaahan kami itu kami menemukan dinamika yang lain dalam kasus tersebut. Ternyata kami menemukan ada beberapa temuan-temuan kaitannya dengan penegakan hukum di 2016
itu menunjukkan ada indikasi rekayasa kasus. Lalu kemudian juga sampai ke proses pengadilan, kami juga menemukan ada indikasi adanya peradilan yang sesat. Konstruksi dari peristiwa rekayasa kasus itulah kami berangkat, kami menemukan adanya tindakan penyiksaan dalam proses-proses ketika pengambilan keterangan gitu ya. Lalu kemudian juga ada ketidaksesuaian dari beberapa saksi yang memang kami temui semuanya. Kami kemudian memutuskan memberikan perlindungan tersebut. Dalam konteks itu tadi, mereka adalah sebagai bagian dari korban dalam proses rekayasa kasus itu, peradilan sesat gitu ya, dan mereka juga ada sebagai korban dari penyiksaan gitu. Nah, kemudian juga mereka juga punya upaya hukum yang itu mereka lakukan gitu loh, sehingga kami menghormati dan menghargai upaya hukum tersebut. Nah, itulah kami mendukung mereka. Silakan kalian lakukan upaya hukum tersebut gitu kan. Kami dukung, kami berikan perlindungan dalam level tersebut. Haru banget aku. Gimana sih mekanisme perekrutan anggota-anggota LPSK gitu sampai bisa dapat orang-orang yang benar-benar alergi sama ketidakadilan gitu kan? Iya. Hasil investigasi analisa dari tim LPSK udah bukan rekayasa lagi, peradilan sesat. Indikasi yang disimpulkan oleh tim LPSK ini gila. Tadi aja aku yang ngeri loh begitu ibu ini menyebutkan semuanya gitu kan. Udah mengeri-ngeri di awal, terakhirnya dibikin mau nangis aku gara-gara tersentuh sih aku sih. Jadi kayak jangan minta-minta perlindungan doang, berani gak lakukan upaya hukum? Kalau berani oke, kita gas, kita support. Mungkin aku ngebayangin nih ya, kalau misalkan di rekrutmen lowongan kerja di LPSK, syarat dan ketentuan gitu kan. 1, tegak lurus. 2, alergi sama ketidakadilan. 3, nggak ada takutnya gitu. Dari sekian lembaga, sekian dewan segala macem gitu, berdiri sendiri gitu. Blak gamblang. Ini indikasinya nggak cuma rekayasa, ini peradilan, ini lembaga negara lu Nyo. Beda mungkin kalau kayak swasta, teman-teman media, pakar-pakar ya itu kayak ini lembaga negara loh. Gila. Aku mau berfokus ke yang itu tadi tuh Mang, kami melindungi mereka 7 terpidana ini ya. Korban bukan terpidana. Korban dalam hal apa? Ya tadi udah disebut sama Ibu Sri. Kan aku takut mau nyebutin. Ya kan? Ini lembaga of the year ini ya. Dan juga mungkin bisa jadi MVP Sri Kandi of the year juga ini ya, salah satunya ya. Gak ada takutnya. Sudah sampai simpulan bahwa ini ada indikasi peradilan sesat. Gila, makin respect sama tim LPSK, makin respect. Sekarang kita ke nextnya. Nyo, ini juga ada beberapa dokumentasi yang diposting sama tim LPSK ya, walaupun tidak terlalu update-nya cepat gitu kan ya, karena mereka juga sibuk gitu kan mengawasi atau melindungi para saksi dan juga terpidana yang sebegitu banyaknya. Tapi respect, mereka sempat memberikan posting untuk memberikan update kepada followers account ya. Mungkin kan ini sayang banget kalau kita nggak kasih expose ya. Iya. Ini momen saat LPSK dampingi sidang peninjauan kembali tanggal 11 ya, press release di saksi kasus Vina ini saat 6 terpidana itu kan. Bisa kita lihat nih jejer di baris pertama nih, karena biar mereka bisa sigap kalau misalkan ada apa-apa. Terus di slide kedua, ini momen saat Hadi sepertinya ya mau menunjukkan ya, yang bekas lukanya itu. Iya, ini momen persidangan dan ini ada quotes dari Ibu Sri Kandi, aja saya ganti namanya bukan Sri Nur Herwati ya. Ini merupakan upaya hukum untuk meraih keadilan. LPSK berikan dukungan dan pendampingan untuk membuka peluang munculnya bukti baru serta memungkinkan saksi untuk memberikan keterangan yang sesuai dan belum pernah diungkapkan sebelumnya. Jadi ngapain LPSK hadir ya? Ini untuk ini. Jadi ya kalau misalnya ada pertanyaan tuh ya kemana aja selama ini, kenapa baru sekarang gitu? Iya karena ya udah jelas gitu. Selain kemarin ada pernyataan dari Pak Susno, dari siapa lagi tuh kan kemarin banyak pakar-pakar yang bilang
ya harusnya ditanya kemana, kok nggak dicari saksi-saksinya gitu kan. Ya ini juga gitu, karena dulu mungkin banyaknya tekanan gitu, jadi nggak bisa ngomong yang sebenarnya, jadi kayak ya orang juga takut mau kasih kesaksian gitu. Sekarang tekanannya semuanya udah dibadanin sama teman-teman media, ada juga teman-teman jurnalis juga, terlebih lagi dibadanin sama LPSK, jadinya nggak usah khawatir soal tekanan, buka sejujur-jujurnya gitu lah ya. Mantap. Kasih nextnya. Just. Nia, ini juga momen yang harus kita expose juga saat tim LPSK mendampingi para saksi. Ceki. Play. Hidup perjuangan! Hidup keadilan! Aku nggak expect kalau part itu di-record di-insert, dimasukin itu sedikit banyak untuk memperkuat dukungan moral terhadap para saksi. Karena balik lagi, ya sedikit banyak tekanan yang dimaksud itu pada saat 2016 kan dari yang kalau kata Butit itu ada yang demo, ada yang menekan kayak gitu. Ya, makanya ditebus sekarang gitu, dibalikin sekarang gitu. Gila, aku bener-bener gak expect, malah aku pikir kayak ya udah proses pendampingan 7 terpidana sama LPSK gitu. Isinya kan shot-shotnya ya. Iya, ternyata di terakhir di-insert juga gitu bahwa ada juga loh di luar sana gitu, di luar ruang sidang terutama yang mendukung untuk yuk jujur, yuk buka semuanya. Dan yang bikin salfok walaupun tadi shotnya terlalu cepet ya, sambil kita mute ya, itu ibu wakil ketuanya tuh turun gunung langsung ya. Gila, video hari ini full bikin merinding Mang. Padahal kan bisa banget ya ketua, wakil ketua ya udah di kantor aja di balik meja tuh. Iya. Ini enggak, beliau turun langsung, mengawal langsung. Mungkin kemarin kita nggak ngeh karena pada pakai masker ya. Iya, dan crowded banget kan di situ. Tuh, turun langsung. Langsung datang ke sana ya. Wakil ketua dan ketua yang sampai saat ini aku nggak ngeh, mungkin ada ya, cuman karena beliau nggak mungkin nggak mau diekspos gitu kan, jadi ya serahkan sama ibu wakil aja untuk media partner gitu kan, untuk diekspos memberikan keterangan gitu. Tapi berarti kan ini menandakan kalau LPSK nggak bercanda gitu dalam mengawal kasus ini gitu kan. Kalau perlu ibaratnya pentolan-pentolannya turunin semua gitu kan. Iya, sama kalau yang aku tangkap ya Mang ya, kayak lu berani macem-macem atau mau menekan atau apalah itu ya sama 7 terpidana ini lagi. Nih, dan hadapin para kami saksi gitu. Hadapin kami dulu nih gitu. Ini ada kita yang badanin nih. Tolonglah. Ini kita meluncur kelasnya. Just. Ninyo, Yes. Lasnya kesini aja tadi memang nggak play langsung karena takut over merindingnya gitu kan, nanti malah meriang gitu kan. Balik lagi dari Ibu Sri, mohon maaf memang ganti namanya Ibu Sri Kandi ya, yang menjelaskan bahwa selain 7 terpidana, benar adanya bahwa LPSK melindungi saksinya juga, saksi dari 7 terpidana gitu. Ceki. Play. Selain ketujuh terpidana, LPSK juga memberikan perlindungan kepada sejumlah saksi yang diduga dikondisikan oknum penyidik pada persidangan ketujuh terpidana di tahun 2016. Jadi dari mereka yang memang sebenarnya sama-sama berada di lokasi di tempatnya Ibu Nining, tapi kemudian beberapa kesaksiannya dibelokkan gitu. Jadi itu dalam posisi yang dikondisikan. Nah, saksi-saksi inilah yang kami juga merasa penting untuk diberikan perlindungan gitu loh. Karena kita tidak tahu posisinya, karena keterangan yang akan mereka berikan itu keterangan sesuai fakta pada saat nanti mereka di PK tersebut. Sehingga patut kami melihat penting untuk mereka diberikan perlindungan. Kami memberikan perlindungan itu PHP, pendampingan saja selama di pengadilan. Biar nggak ada lagi tuh yang namanya dibelok-belokan tuh. Bagus banget ya, aku bener-bener ngeliat tim LPSK ini alergi banget sama yang namanya ketidakadilan gitu, sama ketidakjujuran gitu kan. Iya, rela beda bergeraknya beda sama yang lain gitu. Beda ya. ngelawan arus gitu ya, arus ini maksudnya arus
arus listrik gitu, arus sungai dari lembaga-lembaga yang lain gitu ya. Pokoknya mah ya. Tapi ya bisa kita lihat after diberi perlindungan, terus teman-teman netizen mengawal, terus juga transparan dan terbuka untuk teman-teman media untuk meliput. Jelas di persidangan kemarin kan dibuka oleh para saksi gimana mereka diarahkan, seperti apa mereka diarahkan ya. Jadi ya sedikit banyak, nggak sedikit sih, banyak banget menurutku ya, kehadiran LPSK ini sangat membantu. Minimal kalau dari pihak-pihak yang melihat bahwa ini mah ngadi-ngadi itu akan mikir 2 kali. Tapi LPSK totalitas memberikan perlindungan loh. Iya. Ya minimal kayak gitu kan. Dan juga nggak asal memutuskan dia di ACC apa enggak gitu kan. Dan itu lembaga negara loh gitu kan. Dan mereka mengawal ini tuh kalau misalkan ibaratnya cuma sekedar pansus-pansus doang dan bohong-bohong atau kayak gimana, itu nama baik reputasi LPSK sendiri loh dipertaruhkan di sini loh gitu. Jadi benar-benar respect sama LPSK. Pokoknya mah ya. Ini memang masih puyeng besok apa lagi ya untuk ngejaga tetap di permukaan viralitasnya ya. Tinggal kayak pengen buru-buru hari Rabu aja gitu, penasaran saksi siapa nih yang bakal turun gunung. 2 hari lagi ya Mang ya. 2 hari lagi yuk, masih bisa yuk. Aku penasaran pengen lihat Bu Titin ngebuka semua nama-namanya, bongkar semua nama-namanya ya. Ya mungkin segini dulu aja gitu sambil menunggu kelanjutannya. Kalau ada update memang up besok. Sambil menunggu seperti biasa, kita ke Caca Cupeteng. Meluncur. Cus. Yo. Yes. Super thanks kita kali ini ada pipe. Ada 5. Ada pipe. Yang pertama kita buka dari Alfia Agatha Vianabi Prilly Queen. Terima kasih. Oke. Terus ada dari Emradit. Sepertinya barang bukti seperti motor sudah di. Kamu jangan suujon kamu. Tolonglah ya, kebaca masalahnya. Dari Neza Galuh, alasan lu mau bau bangke. Oke. Ini mungkin GPU kali ya, gosok pijat dulu gitu. Greget gue. Jangan lupa kalau cari info Aldi yang kecelakaan apakah ada pidananya, soalnya masih dirahasiakan, Mang. Betul, masih dirahasiakan dan masih dalam proses investigasi LPSK gitu. Jadi biar Abdul, kalaupun ada info-info, rilisnya nunggu rilis dari LPSK aja gitu. Yang jelas kalau misalkan ada indikasi-indikasi yang tadi ditanyakan oleh Neza Galuh, tim LPSK bakal ngamuk sengamuk-ngamuknya ya. Yang kita tahu Aldi kan yang speak up tentang kondisi dan menyebut nama-nama para oknum. Ya, yang sempat Aldi ceritain di KDM, sayang sekali sampai saat ini belum bisa keluar di persidangan, di mana powerful itu ketika keluar di persidangan, tapi nanti nunggu update aja ya. Yes. Nextnya dari Saninata, enggak punya barang bukti, suruh aja hadirkan 2 orang PA. Boleh nggak sih diganti aja jaksanya sama yang bayan? Ada dari Suhendar Kluni dan sebagainya, Rian Hashim, Andi Priyatna, Irfan Nur Fardiansa, terus juga disambut sama tanpa nama. Pas momen Saka menantang JPU untuk sumpah Banyucis, aku rewind berulang kali. Bangga campur terharu, rasa nggak percaya juga. Benarkah ini Saka Tatal yang di tahun 2016 yang kata Bu Titin cuman diem dan pelongo-pelongo saat ditanya-tanya? Hebat kamu Saka, luapkan emosimu di sini dek. Bu Titin pasti bangga sama kamu Saka. Sekarang kamu sudah punya jiwa pemberani demi mengembalikan nama baikmu. Yes, dan jangan lupa Saka after, semoga ya dikabulkan. Ambil beasiswa dari Kang Dedi, jadi lawyer. Tebus, lindungi wong-wong cilik yang bisa dibilang dijolimi gitu ya. Dan ada 23 reply banyak banget yang respect, memuji dan Saka dan segala macamnya. Terus juga ini kita meluncur kelasnya ada dari Nintiana Rochim. Kuasa Tuhan Jessica Wongso bebas setelah 8 tahun lewat tangan orang-orang baik. Oto Hasibuan dan kawan-kawan. Semoga kuasa Tuhan juga terjadi pada ke-7 terpidana lewat PH Pradi. Bebas bas. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang pada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya. Mamang Abu yang izin tapi nggak balik-balik sampai sekarang, dan Pakun yang mau bangun tapi nguap terus.
Dua tapi mangkok cabut dulu dan ciao.